Malam itu hujan deras mengguyur kota kecil di pinggir hutan Jawa. 4 orang sahabat, Andi, Riko, Sinta, dan Laras, berkumpul di teras rumah kontrakan Andi yang sudah reot. Mereka sedang bosan, kuliah daring, pekerjaan magang yang mandek, dan pandemi yang tak kunjung usai membuat mereka gelisah. Andi, lo masih punya peta lama itu? Tanya Riko sambil menghisap rokok kretek. Andi mengangguk pelan. Dari dalam lemari kayu tua, ia mengeluarkan selembar kertas kuning kusut. Peta buatan tangan yang ditemukannya di pasar loak 2 tahun lalu. Di sudut kanan bawah peta itu tertulis dengan tinta hitam pudar, Desa Sukma Larang. Jangan dibuka setelah jam 12 malam. Kita coba malam ini, kata Andi dengan suara rendah. Katanya kalau lewat pintu batu di belakang makam tua Desa Sukma Larang, kita bisa masuk dunia sebelah, bukan alam mimpi, dunia gaib yang nyata. Sinta, cewek paling skeptis di antara mereka, tertawa sinis. Kamu berdua ini lagi pada ngegas ya, dunia gaib? Kebanyakan nonton film horor sih. Laras, yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Aku ikut. Tapi kalau ada apa-apa, kita langsung balik. Janji? Jam menunjukkan pukul 23.17 ketika mereka berempat naik mobil tua Andi. Hujan semakin deras. Jalan menuju Desa Sukma Larang semakin sempit, berubah menjadi tanah merah licin. Lampu mobil berkedip-kedip beberapa kali. Listriknya lemah, gumam Rio. Listriknya bukan dari PLN, jawab Andi datar. Ini desa mati sejak 1978. Desa Sukma Larang memang sudah lama ditinggalkan. Rumah-rumah kayu reot berdiri miring. Atap genteng banyak yang roboh. Pohon-pohon besar menjulang seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram. Mereka memakir mobil di pinggir makam tua yang ditumbuhi ilalang tinggi. Pintu batu yang dimaksud ada di belakang makam, tersembunyi di balik pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti urat nadi raksasa. Pintu itu tinggi, terbuat dari batu hitam mengkilap, tanpa engsel yang terlihat. Di permukaannya terukir relief wajah-wajah manusia yang sedang menjerit. Andi mengeluarkan senter. Menurut catatan di belakang peta, kita harus berdiri di depan pintu ini tepat jam 12 malam, memegang tangan satu sama lain dan membaca mantra ini. Ia menunjukkan tulisan di balik peta. Kami datang dengan hati terbuka. Batas dunia kami langgar. Yang hidup dan yang mati, izinkan kami melintas sebentar. Riko tertawa gugup. Seriusan? Kayak nyanyi lagu anak TK. Kamu mau mundur? Tantang Andi. Enggak lah, cuma ini terlalu norak. Sinta menggelengkan kepala tapi tetap mengulurkan tangan. Laras memegang tangan Sinta erat-erat. Jam di ponsel Andi menunjukkan 23.59 menit. Mereka berempat berdiri membentuk lingkaran di depan pintu batu. Saat jarum detik menyentuh angka 12, Andi memulai membaca mantra itu dengan suara pelan tapi jelas.
Suara hujan tiba-tiba lenyap, angin berhenti, bahkan daun-daun pohon beringin tak bergerak lagi. Udara terasa berat, seperti ada yang menekan dada mereka. Pintu batu bergetar pelan, retakan cahaya merah tipis muncul di tengah-tengahnya, lalu melebar seperti luka yang terbuka. Bau tanah basah bercampur anyir darah menyergap hidung mereka. "Gila, ini beneran," bisik Sinta. Tanpa aba-aba, pintu itu terbuka lebar. Di baliknya bukan hutan atau desa, melainkan sebuah jalan setapak panjang yang dikelilingi kabut tebal berwarna abu-abu keunguan. Langit di sana berwarna merah gelap, seolah matahari terbenam selamanya. Mereka melangkah masuk beriringan. Begitu kaki terakhir mereka melewati ambang pintu, batu itu menutup dengan suara gemuruh pelan. Tak ada pegangan, tak ada jalan kembali yang terlihat. "Dunia gaib," kata Andi pelan. Suaranya bergema aneh. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak itu. Tanah di bawah kaki mereka terasa lunak, seperti berjalan di atas daging. Sesekali terdengar suara bisikan samar dari dalam kabut. "Pulang, pulanglah." Riko menoleh ke kanan. "Kamu dengar suara itu?" "Jangan jawab." Laras langsung memotong. "Apapun yang kamu dengar, jangan jawab. Itu aturan dasar dunia gaib." Setelah berjalan hampir 20 menit, mereka tiba di sebuah perkampungan kecil yang mirip desa Sukmalarang, tapi versi yang hidup. Lampu-lampu minyak menyala di dalam rumah-rumah kayu. Orang-orang berpakaian seperti tahun 70-an berlalu lalang. Tapi wajah mereka semua pucat. Mata mereka hitam pekat tanpa putih. Seorang perempuan tua mendekati mereka. Senyumnya terlalu lebar, bibirnya hampir robek ke telinga. "Anak-anak kota lama tak berkunjung," katanya dengan suara serak. "Mau mencari apa di sini?" Andi menjawab hati-hati. "Kami hanya ingin melihat sebentar saja." Perempuan tua itu tertawa. "Geligi-geligi kuningnya tampak. Di sini tak ada sebentar. Waktu berjalan berbeda. 1 jam di sini bisa 3 hari di dunia kalian, atau sebaliknya." Sinta merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menarik lengan Andi. "Kita balik sekarang." Tapi ketika mereka menoleh, jalan setapak yang tadi mereka lalui sudah lenyap, digantikan oleh tembok kayu tinggi yang tak berujung. Mereka terjebak. Malam semakin pekat. Penduduk desa mulai mengelilingi mereka perlahan, seperti kawanan serigala yang mengamati mangsa. Semua tersenyum dengan cara yang sama, terlalu lebar. Riko mulai panik. Gimana caranya keluar? Laras tiba-tiba ingat sesuatu. Peta. "Andi, peta itu." Andi mengeluarkan peta dari saku jaketnya. Tapi tinta di kertas itu berubah. Tulisan baru muncul dengan darah. "Untuk keluar, kalian harus meninggalkan 1 jiwa di sini." 4 pasang mata saling bertatapan. Udara terasa semakin dingin. "Jangan percaya," kata Sinta cepat. "Ini pasti tipu muslihat." Tapi perempuan tua tadi sudah berdiri tepat di depan mereka lagi. "Pilih 1," bisiknya manis, "atau kami yang pilih untuk kalian." Mereka lari.
Mereka berlari tanpa arah di antara rumah-rumah yang semakin miring. Pintu-pintu rumah terbuka sendiri, memperlihatkan ruangan-ruangan gelap di mana bayangan-bayangan panjang menari-nari di dinding. Sesekali terdengar suara anak kecil tertawa, tapi tawanya berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Riko tersandung dan jatuh. Ketika ia bangkit, ia melihat bayangannya sendiri di genangan air hujan. Tapi bayangan itu tersenyum padanya meski ia sendiri tidak tersenyum. "Riko, kamu kenapa?" tanya Andi sambil menariknya berdiri. Aku lihat bayanganku senyum sendiri," jawab Riko gemetar. Mereka terus berlari hingga tiba di sebuah lapangan luas. Di tengah lapangan berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang sama seperti di dunia nyata. Tapi akar-akarnya bergerak pelan seperti tentakel. Di bawah pohon itu duduk seorang anak laki-laki kecil berumur sekitar 7 tahun. Wajahnya bersih tapi matanya kosong. "Kalau mau pulang harus lewat aku," kata anak itu dengan suara datar. Laras mendekat pelan. "Kamu siapa?" "Aku penjaga pintu. Namaku Jaka. Aku mati di sini tahun 1978. Kalian datang lewat pintu yang sama dengan yang aku lewati dulu." Andi berlutut di depan anak itu. "Bagaimana caranya kami pulang tanpa meninggalkan satu orang?" Jaka tersenyum kecil. "Harus ada yang rela tinggal, atau kalian bisa main permainan. Kalau kalian menang, kalian boleh pulang semua. Kalau kalian kalah, satu orang tetap di sini selamanya." "Permainan apa?" tanya Sinta curiga. "Petak umpet. Tapi petak umpetnya di sini beda. Kalian yang sembunyi, aku yang cari. Kalau aku menemukan kalian sebelum ayam jago berkokok 3 kali, kalian kalah." Riko tertawa gugup. "Itu kan gampang, kita tinggal sembunyi di mana saja." Jaka menggeleng pelan. "Di sini yang sembunyi bukan badan kalian, tapi jiwa kalian." Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, anak itu menutup matanya dan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Keempat sahabat itu langsung berpencar. Andi lari masuk ke sebuah rumah kosong. Ia bersembunyi di balik lemari tua. Tapi ia merasa ada yang salah. Napasnya terdengar terlalu keras. Ia mencoba menahan napas, tapi semakin ia menahan, semakin keras suara napas itu terdengar. Seolah bukan napasnya sendiri. Riko memilih sembunyi di dalam sumur kering di belakang rumah. Begitu ia turun, ia sadar sumur itu tak berujung. Dindingnya bergerak seperti kerongkongan. Ia mencoba memanjat ke atas, tapi semakin ia panjat, sumur semakin dalam. Sinta bersembunyi di balik pohon beringin, tepat di balik punggung Jaka yang sedang menghitung. Ia berpikir itu tempat paling aman, tapi ia mulai mendengar suara ibunya memanggil dari kejauhan. "Laras, pulang nak, ibu kangen." Sinta tahu itu bukan suara ibunya. Ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu. Tapi suara itu semakin dekat, semakin jelas, semakin memilukan.
Laras memilih cara paling berani. Ia tidak bersembunyi. Ia berdiri di tengah lapangan, tepat di depan Jaka. Ketika Jaka selesai menghitung dan membuka mata, ia langsung melihat Laras. "Kamu tidak sembunyi," kata Jaka heran. "Aku tidak mau sembunyi," jawab Laras tegas. "Aku mau tawar-menawar." Jaka tersenyum lebar. Gigi-gigi anak kecil itu tiba-tiba runcing seperti gigi ikan piranha. "Apa yang mau kamu tawarkan?" "Jiwaku." "Tapi bukan sekarang. Aku akan kembali ke sini suatu hari nanti dengan sukarela. Kalau kamu izinkan ketika temanku pulang malam ini." Jaka memiringkan kepala. "Kenapa kamu rela?" "Karena mereka adalah segalanya bagiku. Aku yang mengajak mereka ke sini. Aku yang paling penasaran. Aku yang harus bertanggung jawab." Anak itu diam lama. Lalu ia mengangguk pelan. "Baik, tapi syaratnya kamu harus ingat janji ini. Kalau kamu lupa atau kamu ingkar, maka keempat kalian akan kembali ke sini selamanya. Dan aku akan mengambil kalian satu persatu dengan cara yang paling menyakitkan." Laras mengangguk. "Aku janji." Jaka mengangkat tangan kecilnya. Ayam jago di kejauhan berkokok sekali. Waktu sudah habis. Tapi karena kesepakatan, aku izinkan 3 orang pulang. Tiba-tiba kabut berputar kencang. Andi, Riko, dan Cinta tersedot ke dalam pusaran kabut itu. Mereka berteriak, memanggil nama Laras. Tapi suara mereka lenyap. Laras berdiri sendirian di lapangan bersama Jaka. "Kamu boleh pulang juga malam ini," kata Jaka. "Tapi ingat, suatu hari nanti aku akan menjemputmu dan kamu tidak boleh melawan." Laras tersenyum tipis. Air mata mengalir di pipinya. "Aku tahu." Pintu batu muncul kembali di depannya. Laras melangkah masuk. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di makam tua Desa Sukma Larang. Hujan masih deras. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 00.07. Hanya 7 menit berlalu di dunia nyata. Andi, Riko, dan Cinta sudah berdiri di dekat mobil. Wajah mereka pucat pasi. "Laras!" teriak Cinta sambil memeluknya erat. "Kamu gila. Kenapa kamu lakuin itu?" Laras hanya tersenyum lemah. "Karena kalian sahabatku." Mereka pulang dalam diam. Tak ada yang berani bicara sepanjang perjalanan. 3 bulan kemudian, kehidupan mereka kembali normal. Kuliah, kerja, nongkrong. Tapi Laras berubah. Ia sering melamun. Kadang ia tersenyum sendirian di malam hari. Kadang ia menangis tanpa sebab. Ia juga mulai menggambar wajah anak kecil berulang-ulang di buku sketsanya. Wajah Jaka. Suatu malam, tepat 3 tahun setelah kejadian itu, Laras sedang sendirian di kamar kosnya. Ia baru selesai mandi ketika mendengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Di depannya berdiri seorang anak laki-laki. Anak laki-laki kecil berumur 7 tahun, memakai baju koko lusuh, matanya kosong. "Waktunya pulang, Kak Laras," katanya lembut. Laras tersenyum. Ia tidak takut lagi. "Iya Jaka, aku sudah siap."
Ia mengambil jaket, mematikan lampu kamar, dan mengunci pintu. Sebelum pergi, ia meninggalkan secari kertas di meja. Di kertas itu tertulis, "Untuk Andi, Riko, Sinta. Terima kasih sudah jadi sahabat terbaik. Jangan cari aku. Aku pergi menepati janji. Jangan pernah buka pintu itu lagi selamanya. Laras." Malam itu hujan deras kembali turun di kota kecil itu dan di desa Sukmalarang yang mati. Pintu batu hitam itu terbuka sedikit menunggu. Tamat.